المصطفى رسول الله صلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وجميع الأولياء الله تعالى في المشرق والمغرب في البر والبحر والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. ونتيجة العمل الصالح حياة حقيقة الإنسان المسمى بطبل المعاني كما قال الله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكل عمل يكون لغير الله تعالى فيه شركة فهو هالك لعمله. فإذا تم الفناء فيه حصل البقاء في عالم القربة كما قال الله تعالى في مقعد صدق عند ملك مقتدر وهو مقام الأنبياء والأولياء في عالم اللاهوت كما قال الله تعالى وكونوا مع الصادقين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita basahi lidah kita dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas masalah apa dikatakan tasawuf. Jadi seseorang itu disebut ahli tasawuf, ia harus menunaikan daripada 4 huruf tersebut baru dikatakan tasawuf. Apabila belum menunaikan daripada 4 huruf tersebut, maka tasawufnya belum sempurna. Yang pertama adalah yaitu taubat. Orang tuh rancak bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini ada 2. Taubat zahir, yaitu dari dosa. Yang kedua adalah taubat batin, yaitu mengembalikan semua ataupun diri kita ataupun alam semesta itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu huruf ta. Yang kedua adalah huruf shad. Shad artinya orang tuh dalam keadaan bersih selalu, baik bersih hatinya ataupun bersih daripada rahasianya. Kemudian waw. Huruf waw berarti seseorang itu sudah taubat, sudah bersih, maka akan dilantik menjadi wali. Nah, dilantik wilayah bisi kekuasaan, maksudnya baik kekuasaan untuk dirinya sendiri maupun kekuasaan untuk sakampung ataupun kekuasaan untuk satu daerah ataupun satu negara ataupun dunia. Nah itu
Kada gampang-gampang orang bepada ahli tasawuf wali kada. Nah, apabila wali arti kada anggota jundun mujannadah namanya. Jadi anggota kewalian. Nah, jadi la ya'riful wali ilal wali. Kada ada yang tahu dirinya wali tersebut ataupun orang lain kecuali wali juga yang tahu. Karena setiap aulia Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu bagaikan minyak wangi. Kada kawa disimpan pasti ketahuan. Walaupun lambat akhirnya ketahuan juga. Tumbur sekalinya bahwa seseorang tersebut adalah anggota juga. Kadang-kadang orang tersebut waktu hidup ditumburkan atau setelah kematian ditumburkan orang. Nah, kalau masih hidup mungkin sebagai petunjuk ataupun sebagai mengarahkan umat. Kalau seandainya seseorang itu dirahasiakan yang disebut mastur, kemungkinan seseorang itu hanya untuk dirinya sendiri atau untuk menjaga alam semesta ini kada hancur. Atau disuruh disimpan saja supaya orang kada tahu lawan sidin, supaya orang kada menentang hidin, karena Allah subhanahu wa ta'ala suka dengan orang tersebut, akhirnya disimpan orang tersebut. Kada diunjuk ke sana kemari, kada dijajak ke sana kemari, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ada besi hamba, ada hambanya sagan disuruh beribadah ataupun melajari, ada hambanya khusus untuk bercinta-cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah itu tuh ini. Jadi disembunyikan. Kadang-kadang keadaan hidin itu agak kada dihirani orang. Kadang-kadang keadaan sidin kada dihormati orang. Hadir ke hidin di kampung tuh kada ada bekasan orang kampung, atau hidin kada ada, hidin kepehumaan ya. Kada jadi masalah juga. Hidin ada juga, kada jadi masalah juga. Nah, padahal ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang seperti inilah adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seandainya ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, langsung terkabul. Nah, ada dalam satu kisah ulama berkumpul sebertaan, hendak minta doa minta hujan. Salat istisqa di lapangan sudah, syarat menyarat rukun merukun sudah digawe, binatang dibawa, sapi dibawa, kambing dibawa, ayam dibawa. Karena sunnahnya salat istisqa itu memberi kasihan, supaya memberi kasihan, yaitu macam-macam dibawa. Orang nang berkhianat dibawa juga, orang nang haid dibawa juga, orang nang nipas dibawa juga. Karena di lapangan kada boleh berminyak harum, kada boleh, kada disunahkan baju nang bagus-bagus, baju nang biasa-biasa saja, menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala miskin, perlu benar, berhajat, fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah nih ulama ini berkumpul sudah. Kada ada hujan-hujan, kada ada hujan. Isuk pulang, digawe pulang, kada ada hujan juga. Sekalinya ada orang di masjid, orangnya berbini kada, banak apalagi kada ada. Kada dihirani orang. Mujahidin nak acara apa geran? Ini nah aja. Tuh orang sudah berkumpulan, hendak minta doa salat istisqa, tapi kada hujan-hujan juga. Ayo jeden, aku mengangkat tangan.
minta doa, langsung hujan. Seketika itu juga deras banar hujannya sampai ke rumah banjir. Itu datang pulang lawan sidin tadi, anu jah kedalaman, angkat tangan pulang, langsung ampi hujan bersurut. Nah, orang kayak itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuh harus menjadi wali. Kalau sebutan ahli tasawuf tadi, amun kada jadi wali, paling kada cinta lawan wali, atau mengumpati daripada risalah wali. Jangan memusuhi wali. Seorang kada wali, kada suka lawan wali, itu bisa katulahan. Jangankan dengan wali tadi berkata-kata memusuhi, iktiraf dalam hati. Iktiraf itu artinya kada katuju di hati. Nah, lawan wali tersebut, walaupun kelakuannya tadi kada sesuai dengan kehendak kita. Misalnya wali tersebut hilang ke rumah kita, dikasih makan, nah, kita mengasih makan, ya Allah, ke rumah kita orang balap imbah makan pakai pisau ataupun pakai kain sarbit, ini kada mau ambil orden dilepakan hidin. Lalu ada yang kada ketujuh, tuan rumah pasti kada ketujuh, sarik bini, itu seharusnya kada boleh sarik, dan di hati pun kada boleh menegur. Nah, jadi ada kejadian kayak gitu. Sedangkan wali tersebut kayak mau orang gila, Nah, kada bisi rumah, kada bisi bini, sampai meninggal dunia. Jadi kada boleh kita tuh beriktiraf, hati itu beriktiraf. Kalau seandainya ada orang menyebutkan hidin itu wali Allah, misalnya Abah Guru Sekumpul menyebut orang tua wali Allah, itu sudah hak dah, wajib kita mengimani. Siapa lagi yang kita kada imani, sedangkan orang soleh kada ada lagi ngalih mencari kan. Lalu hidin berkata kayak itu, maka wajib beriman. Jadi ngarannya iman itu adalah 99 cabang. Itu kan, yang paling tinggi imannya adalah kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah imannya adalah membuang perkara-perkara yang di jalan menghalangi, apakah besi ataupun duri. Kalau duit kada menghalangi gitu. Nah, ini nama halangi. Nama halangi kan. Balok kayu kan. Kemudian kita buang, kita singkirkan, itu salah satu iman yang paling rendah. Kemudian di antara daripada yang rendah sampai yang paling tinggi itu di antaranya adalah mengimani perkataan ataupun gawian wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satunya tuh. Kan 99 iman. Barang siapa nama ambil beriman kita, maka digolongkanlah kita tuh orang beriman. Nah, jadi tadi adalah orang tersebut harus jadi wali. Kemudian fa di sini nah fa lah tasawuf, fa ta waw sod apa yang pertama adalah ta lah, yang kedua sod, yang ketiga waw, yang keempat adalah fa fana.
Jadi pana di sini yang disebut pana tuh kayak apa garangan? Jadi pana natijah amal soleh itu hayatu hakikatul insan. Maksudnya pana di sini adalah sampai seseorang tersebut menjadi hakikatnya manusia. Hakikatnya manusia itu adalah di sini menjadi anak secara makna. Maksudnya kada ada lagi sifat berkehendak seseorang tersebut. Kodrat iradatnya tuh layu. Kodrat iradatnya tuh sudah kada berfungsi lagi. Itu namanya pana. Dan ketika seseorang tersebut pana, jadi pana di sini artinya ujah orang tuh mati, tapi bukan mati hakiki, tapi mati maknawi ngarannya. Kalau mati hakiki itu mati nang orang kuburan tuh, mati hakiki itu. Tetapi mati yang dimaksud di sini adalah mati secara maknawi. Nah. Kemudian kalau seseorang tersebut sudah bertaubat, sudah bersih, sudah wali, maka pasti seseorang itu sudah rancak yang disebut pana. Nah, sedangkan kita nih Bang biasanya disuruh bepana aja. Itu hanya adalah latihan, bukan pana. Bukan pana yang hakikinya. Karena kalau pana yang hakiki tersebut seseorang, maka yang hidup hanya rohnya saja lagi. Sedangkan jasadnya istirahat. Jasadnya istirahat. Nah, ketika pana, maka program orang tersebut berbeda sudah. Dan gurunya pun berbeda sudah. Kalau orang kada pana, itu gurunya yang zahir, yang nampak. Tuan guru membawa kitab, hafalan, kepahaman, ilmu. Nah itu. Akan tetapi kalau orang pana, itu gurunya adalah bisa Allah Subhanahu wa ta'ala yang melajari, bisa nabi-nabi yang melajari, bisa wali-wali yang melajari. Apabila kita bisa menembus daripada guru tersebut, itulah yang disebut adalah mursyid hakiki, murabi mursyid, murabi ruhiyah. Kan tetapi untuk menempuh jalan sampai ke sana itu melewati beberapa jenjangan-jenjangan. Yang pertama kan bersih hati, taubat terus, kemudian jadi wali, kemudian pana. Pana tadi itu inya bukan disengaja pana. Kalau kita kan mencari waktu, mencari tempat, mencari kesunyian, gelap, ke hutan, orang belajar panah dah, itu belajar masih.
Nah, tetapi kalau sudah fana yang hakiki dimanapun berada tanpa terkesan suasana dan keadaan. Jadi sudah orangnya jadi. Nah, kalau menunggu suasana dan keadaan itu berarti orang tuh masih dalam pelajaran, masih latihan. Nah, ibaratnya orang pemain silat atau pemain kuntau kan, kalau orang sudah jadi di mana saja kada memandang persiapan sudah jadi sudah. Nah, cara melangkisnya ya Allah sudah jadi sudah. Tapi kalau ibaratnya masih ingat-ingat jurus apanya aja kan, cara melangkis itu kalau lausan lo lawas berujung tak pukul orang berdahulu kan, atau menunggu pemanasan kan dulu aja. Nah itu fana yang di sini adalah fana nang bujur-bujur fana. Karena jadi setiap amal orang yang fana tenang itu faqulu amali yakunu lighirillah syirkatun, karena orang wali tersebut kalau kada fana beramal kepada Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya syirik. Kita pulang. Kalau inya kada fana beramal ibadah nih hukumnya syirik. Nah, kita pulang. Sedangkan syirik tersebut mujahidin itu adalah membinasakan kepada orang beramal tadi. Nah, makanya wajib bebuhan wali tersebut fana. Amun kada fana badosa terus. Nah, makanya hadisnya kan kayak ini. Wujuduka janbun. Apabila kada fana merasa ada berarti adalah dosa. Berdosa terus kan? Tapi bagi siapa? Bagi wali. Bagi kita kada berdosa belum. Ini khusus ini. Ini adalah orang yang sudah berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala dan kawannya adalah nabi secara rohani dan penasehatnya adalah wali-wali besar, bukan wali yang kecil lagi, wali-wali besar yang berisi pangkat al-ghaus, an-nuzaba, kutub, dan lain sebagainya. Fa iya tamal fana fi hasal al-baqa fi al-qurbah. Nah, jadi kalau seandainya orang itu sudah fana yang dikehendaki tadi, maka hasillah seseorang itu disebut baqa. Namanya baqa kan? Jadi baqa ya sudah. Apabila sudah fana baqa, itu aja sudah. Tapi ini perjalanan orang. Jadi fi alamil qurbah kama qala Allah Ta'ala. Jadi orang ini berandak posisinya, hatinya atau rohaninya berandak di alam qurbah ngarannya, yaitu orang bertetangga lawan Allah Ta'ala kada jauh kada lawan Allah Ta'ala doh. Nah, itulah yang disebut adalah orang tuh ma'allah, ma'iyatillah, billah, orang tuh beserta Allah, orang tuh bersama Allah dan sebagainya. Bukan sebutan ataupun kalimat kada, akan tetapi orang tuh parak benar, kada ada jarak lagi. Karena fana deh. Karena fana benar. Jadi orang tersebut kada ada melakukan satu yang zahir ini kecuali ada suruhan. Nah,
mendengar langsung Allah Ta'ala itu berfirman lawan dirinya. Makanya orang tersebut dikasih amalan, memberi siapa aja. Nah, ijazahnya dari mana aja? Inya kadang mengikuti lagi ijazah dari guru ini, guru kada langsung aja wajala nang memberi. Nah, itu nangalihnya tak. Orang sudah parak kayak Pak. Orang sudah parak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala langsung melajari. Wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala melajari. Orang itu panak, kemudian baka. Dan kehidupannya ini beribadah bukan mencari surga ataupun dunia, kada lagi, ataupun pahala. Tetapi yang dicarinya adalah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kedudukannya ini hanya pingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malikin muqtadir, itu dekat dengan raja. Jadi orang tuh sudah parak tapi pingin parak lagi. Kurbah tuh artinya. Kurbah. Orang tuh sudah parak lawan presiden, besi jabatan, jadi menteri misalnya, maka bagaimana lebih dekat lagi dengan presiden? Gitu. Wa huwa maqamul anbiya wal awliya. Jadi itulah orang kurbah ini, orang yang seperti ini adalah tempatnya nabi-nabi dan para wali-wali. Kalau kita kada kasih itu, bukan kedudukan kita. Ini adalah kedudukan bagi nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tuh parak bener lawan Tuhan. Betul. Parak bener lawan Tuhan. Kada sempat lidahnya tuh berkehendak, hatinya terlintas, langsung takabul. Gitu. Orang yang parak tadi kan. Bal hadisu ija iktarana bil qadim la yabqa lahu wujudun kama qila bayatin. Sedangkan perkara yang baru, baru itu apabila bertemu dengan yang qadim, maka kada ada wujudnya lagi. Nah kayak itu maksudnya tuh, kada ada lagi kita nih kan barang baharu, manusia ini baharu. Apabila sudah berfana, kada nampak lagi yang disebut barang tadi. Nah, sudah hilang, sudah sirna, artinya sirna. Tapi sirna. Maka ada satu ayat. Sifatuz zati wal af'ali turran qadimatun masunatuz zawani. Sifat, kemudian zat dan af'al apabila bertemu, maka semuanya akan sirna. Nah, jadi kalau orang sudah fana tuh kada ada lagi memandang sifat kah, zat kah, apa, kada sempat lagi membagi. Lawan dirinya aja pun kada sempat lagi tahu. Lawan alam semesta pun kada tahu lagi. Nah, inilah yang disebut orang adalah wahdatul wujud. Tetapi ini tingkatan orang lah.
ibaratnya ini tingkatan jenderal. Maka orang tersebut jahidin di sini kada kawa lagi membedakan mana sifat, mana zat, mana af'al. Pokoknya kada merasa lagi tuh bang. Ketika orang tuh pana. Tapi ketika orang tuh bisa sadar, bisa juga sadar kan, inya hati ini bisa inya berbulik kena ke hati pulang, mungkin ketinggi tadi adalah syirik, imba kasir, karuh pulang, berbulik, imba karuh hanya ke kalbon, hanya ke nafsu, berbulik pulang bisa. Dan itu sekali-sekali benaik. Rasulullah SAW itu naik ketika Isra Mi'raj kan, itu tinggi benar tuh. Nah, ibaratnya tuh alamnya tuh kusir atau ke atas lagi, berbulik lagi hidden ke alam kalbun, alam fuad, berbulik lagi sampai ke alam kayak manusia biasa, banafsu juga. Nah kayak itu juga wali nih, banafsu juga. Inya orang tuh bila-bila masa, kada setiap saat. Nah, apabila setiap saat tuh itu jajab ngarannya, maka orang tuh akan dicabut seberataan nafsu-nafsunya tuh, diganti dengan Allah Subhanahu wa taala atur. Nah itu lah. Itu jajab, berarti orang tuh akan gila. Maka untung ibaratnya kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala, mungkin sekali-sekali ditarik juga kan, itu dibelikakan pulang. Kalau berlewasan mati kita. Nah contohnya guring tuh nah, itu dihilangkan dulu. Nafsu kita itu dihilangkan. Nah hidup hanya roh saja. Kayak guring itu. Nah begitu juga perjalanan daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu juga seperti guring. Tetapi kalau guring kita mengaruh, itu guring kita ngorok. Layau kesana kemari kan mimpinya. Kalau wali tersebut berduduk ngudilnya kayak guring, akan tetapi hidup orangnya, yaitu hatinya hidup. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu matanya teguringan, akan tetapi hatinya atau ruhnya hidup. Dan begitu juga wali Allah Subhanahu wa taala kelihatannya guring, istirahat, akan tetapi hati mereka itu hidup, bisa berjalanan, bisa belajar, bisa mengajari orang, bahkan bisa ziarah dan lain sebagainya, bahkan bisa naik ke langit, bahkan bisa berjumpa dengan Allah Al-Malikul Quddus. Nah, kita depan. Fa iza tamal fanau baqiya sufiyah mal haq abadan kama qala Allah taala ashabul jannah hum fiha khalidun. Apabila seseorang tersebut sudah panaknya sempurna, barulah dikatakan ahli tasawuf. Jadi jangan dulu berkata ahli tasawuf amun belum panak nangkai ini. Jadi kedudukan kita apa nangkai apa? Nah ya kalau ini tadi orang khusus, kayak kita nih disuruh mau umpatan menahan, tapi jangan mengakui itu aja. Jangan mengakui ahli tasawuf, jangan mengaku wali, atau mengaku Tuhan, jangan. Di sini disuruh adalah mencintai bubuhannya ini, kemudian kita mengumpati amalan yang kita mampu pulang, jangan yang kada mampu. Misalnya bubuhan wali tadi
adalah membersihkan hati, kemudian inya kada terkesan lagi lawan dunia, kemudian kita belum jadi wali membuang dunia, itu madurat namanya. Madurat. Sedangkan kita masih keperluan banyak, anak bini sekolah, anak belum bisi rumah dan sebagainya, lalu kita meninggalkan dunia, itu salah. Nah, madurat. Kalau bubuhannya ini sudah jaminan, rezekinya dijamin, dan mendengar langsung Allah Subhanahu wa taala berpandir lawan siden. Bahkan bubuhannya ini kadang-kadang kada selera lagi lawan dunia. Makan kada dapian kawa lagi, karena setiap hari melihat surga. Bini kada takumpul lagi. Bini kada takumpul lagi, setiap hari melihat bidadari. Nah, dan ibu-ibu kayak itu juga, ada juga yang kada selera lagi makan nasi kada selera lagi, saking nikmatnya. Ada seorang perempuan di daerah Jawa dulu, hidin ini berbulan-bulan kada pernah makan karena kada selera lagi dengan makanan. Karena ketika hidin berzikir, apabila lapar, itu buah langsung kayaknya dari surga langsung ada di sini, kayak buah anggur. Hidin makan cukup sudah untuk beberapa bulan. Nah, kada bermakanan lagi deh. Wali. Nah, wali itu harus, kalau wali tersebut harus syaratnya adalah wali adalah kharikul adah, keluar daripada kebiasaan manusia umum. Itu wali itu. Apa aja kah? Macam-macam, mungkin segi makanannya kah, atau segi apakah, pasti ada tuh yang di luar daripada kebiasaan manusia. Kalau kita orang yang masih mencintai, yang masih hidup dengan akal, kalau bubuhannya tadi akal dilepas, kalau kita akal masih nempel, apabila kada cucuk kita tangkis ya Allah, apabila kada masuk akal kada menerima. Kalau bubuhannya ini akalnya sudah dilepas, itu syarat utama, karena akal tersebut adalah nafsu. Apabila diakali terus, maka orang tersebut kada akan sampai. Syaratnya bubuhannya ini adalah bersandar kepada takdir dan bersandar dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tanpa berikhtiar, tanpa usaha lagi. Nah, ini bubuhannya tuh, ini yang jadi sudah. Nah, faqad hadal zakirin biqaulihi wa biqaulihi ta'ala wazkuruhu kama hadakum ila maratibi zikrikum wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abdalu ma aqulu ana wa ma qala an-nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Nah, di sini ada caranya untuk pembersihan bagi orang yang belum wali. Nah, kalau yang di atas tadi kan wali, kita jauh daripada wali. Akan tetapi di sini adalah cara untuk pembersihan hati. Ujah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang utamanya perkara yang pernah diucapkan oleh nabi-nabi yang terdahulu adalah kalimat tauhid.
yaitu adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini pun itu ada beberapa macam tingkatannya. Nah, falikulik maqamin martabatun khasatun. Ada kalanya membacanya dengan kalimat la ilaha illallah ini dengan jelas, ada kalanya dengan lirih. Adapun dengan keras itu adalah disebut zikir lisan. Kemudian kalau lirih tadi disebut adalah zikir nafas. Kemudian ada lagi zikir qalbi. Kemudian ada lagi zikir roh. Ada lagi zikir sirri. Kemudian ada lagi zikir khafi. Ada lagi zikir akhfal khafi. Nah, jadi ada beberapa tingkatan nih pembersihan hati. Fa amma zikrul lisan fa ka'annahu bijalika yuzakkiru qalba ma nasya min zikrillah ta'ala. Kita rancak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu jahidin di sini kita berzikir, kalau bisa lisan kita berzikir, hati pun berzikir. Itu yang disebut zikir lisan. Kalau hatinya kada berzikir, disebut adalah zikir lalai. Nah, zikir la ilaha illallah tapi hatinya kalain, lalai dah. Ini syaratnya zikir lisan adalah hati itu ingat kepada Allah Ta'ala, atau sekurang-kurangnya mengetahui zikir hati ini adalah bahwa aku posisi berzikir. Kayak itu ya artinya dah. Seminimal-minimalnya dah. Sama dengan kita sembahyang. Yang disebut khusyuk tuh kayak apa? Khusyuk ini bertingkatan. Tetapi ujah ulama minimalnya kita tuh tahu posisi kita sholat, itu aja. Khusyuknya khusyuknya orang awam. Tetapi kalau khusyuknya bubuhan wali, itu kadang merasa diri lagi. Itu khusyuknya. Jadi berzikir dengan lisan, walaupun dengan lisan la ilaha illallah. La itu artinya nafi isbat. La ilaha illallah itu kan artinya tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah kecuali itu Allah, baru ibaratnya itu menguatakan. Tapi kita tuh mainnya adalah di kalimat la dulu. La, tidak ada yang mewujud kan di situ. Tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Tuh. Ada juga tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ada juga tidak ada yang la fa'ilun, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi tergantungnya kita yang mana kita bisa memahami itu la ilaha illallah. Jadi la-nya itu tidak ada artinya bahwa diriku pun tidak ada, alam semesta pun tidak ada. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. La itu artinya nafi, menafikan semuanya. La ilaha illallah itu adalah tauhid. Itu tauhid karena sifat 20 ambilannya daripada kalimat la ilaha illallah ini.
Jadi intisari daripada sifat 20 itu adalah di kalimat la ilaha illallah. Kalau orang tuh malah jimi daripada la ilaha illallah, itu hatinya akan terobati, akan bersih. Bahkan kalau orang melazimi daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil dirasapi di hati, maka hatinya akan bersih sampai bisa naik dari alam mulki, alam malakut, alam lahut, alam jabarut, dan alam lahut. Bisa rohnya bertemu lawan wali-wali dan nabi, dan bisa bertemu dengan ajab wajalah. Betul. Saking bersihnya tadi. La ilaha illallah. Makanya orang-orang suluk biasanya, orang-orang tarekat, mereka tuh balawas-lawas untuk berzikir sampai 3 hari 3 malam. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang 40 hari. Bakalambu menyaurang, berjauh dari anak bini dulu. Untuk berlatihan itu, latihannya itu meninggalkan gawian. Solok tadi, karena bahasa orang tarekat namanya basolok. Basolok tuh mulai kayak bakalambu atau bakamar. Di Kalimantan Selatan ini kurang bang, yang banyak daerah Jawa dan daerah Sumatera. Tarekat Naqsabandiyah kebanyakan kayak itu. Naqsabandiyah Khalidiyah, Naqsabandiyah Mujadadiyah, bersuluk hubungan itu. Istilah belajar dikir ya. Jadi orang tuh bukan belajar ilmu saja, belajar dikir ada juga. Dikirnya cuma la ilaha illallah. Kemudian di situ ada mursyidnya, murabinya yang untuk menjaga. Kadang-kadang bubuhannya itu latihan la ilaha illallah yang mungkin ribuan. Kemudian disingkat lagi Allah 70.000. Sampai ujung-ujungnya adalah kada ada lagi suara dan huruf. Ada penjelasannya. Mudah-mudahan ada berkahnya ya. Kalau nanti besok kita sambung lagi tentang kalimat la ilaha illallah ini. Banyak sekali ini, ada khusus bagi orang nang dikir lisan kayak ini, ada orang yang dikir tentang kolbi nang kayak ini, ada orang yang dikir sampai roh, sampai dikir sir, sampai zikir khafi, sampai yang paling tinggi adalah akhfal khafi namanya. Dikir wali-wali itu. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan kita nih dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan bala bencana di Indonesia ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila as-sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Zikirullah. Masyaallah. Kita zikir lisan dulu lah. Lisan. Sambil dirasakan di hati, sambil pejamkan mata.
afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 illallah, la ilaha 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 illallah, Allahu Allah, 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 Allah.
Allah, Allah, Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah.